cirinya adalah dirinya akan dapat mengontrol tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu personal mastery. Ya, jadi ciri orang yang sudah punya self skill ini, dia sadar akan tugas dirinya sebagai manusia. Nah, self skill yang sudah dimiliki akan menumbuhkan personal mastery. Cirinya, seseorang sudah dapat mengontrol tindakannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, personal mastery inilah yang menghantarkan kita memiliki personal power. Nah, apalagi itu Bu Miftah personal power? Nah, personal power ini kondisi seseorang yang memiliki integritas yang tinggi, yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai goal. Ya, jadi personal power ini penting banget Bapak Ibu sekalian untuk dimiliki oleh diri kita masing-masing. Nah, sekarang lanjut. Teh Miftah, paradigma bisnis network marketing itu apa sebenarnya paradigma? Bapak Ibu ada yang bisa mengemukakan apa itu paradigma? Paradigma? Ya, ada yang bilang sudut pandang. Ada yang bilang cara berpikir. Ya, itu semuanya benar, betul. Jadi paradigma itu sebenarnya apa? Paradigma ya cara memandang kita terhadap sesuatu hal. Nah, di slide itu ada bagaimana cerita gajah dari seorang buta. Ada orang buta disuruh megang gajah, Bapak Ibu. Nah, ini parsial yang dipegang apa? Tergantung yang dipegang apa. Jadi ketika dia pegang kupingnya, kata dia, it's a fun. Ini kipas nih gitu. Soalnya gede, bisa ibaratnya digerakin jadi kayak kipas. Terus kalau dia pegang buntutnya, kata dia it's a rope. Ini tali nih. Karena panjang bisa dipegang gitu ya. Jadi kayak tali. Terus kalau orang buta itu megang bagian badannya. Kata dia apa? It's a wall. Ini tembok nih gitu lebar. Terus tidak ada apa-apa pokoknya datar. Tapi ini lebar. Ini seperti tembok. Ini pasti tembok nih. Nah terus kalau seseorang buta megang di bagian kakinya, kata orang buta itu, it's a tree. Ini pohon nih. Gitu. Ya terus dia megang belalainya. It's a snake. Ular nih, ular. Nah, jadi ibaratnya paradigma itu adalah sesuatu cara pandang kita terhadap melihat sesuatu hal. Nah, selain dari cerita gajah, dari si buta tadi, ada lagi nih beberapa hal yang teman-teman bisa lihat dari cara seseorang melihat sebongkah kayu. Dia lihat dari depan, maka akan terlihat kotakan ada 4. Ketika lihat dari atas, ada bongkahan kayu hanya 3. Gitu ya. Jadi melihat dari sisi yang berbeda. Lanjut. Selain itu ada angka 6. Dilihat dari bawah atau dilihat dari atas. Ini bisa beda-beda Bapak Ibu. Ada yang melihatnya dari sisi sudut pandang ini angka 6, ada juga ini angka 9. Gitu. Jadi sebenarnya apa paradigma itu? Ya, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu hal yang terjadi. Nah, acuan cara berpikir dan tindakan kita ini sangat erat kaitannya dengan paradigma tersebut. Seberapa penting Teh Miftah paradigma ini? Sangat penting karena Bapak Ibu, ketika kita salah informasi,
dan kurang pengetahuan terhadap sesuatu hal yang kita lihat, maka bisa jadi salah paradigmanya. Nah, parahnya lagi, kalau sudah salah paradigma, kalau sudah salah pola pikir, salah juga pemahamannya dan juga salah juga menentukan pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pernah sama-sama membahas pola pikir pengusaha versus pola pikir karyawan. Masih ingat dengan cerita Pipo dan Embro? Kalau untuk teman-teman yang sudah pernah ikut HTSNet, ini pasti sudah hafal ya. Bahwa kita tahu bahwa ya itu kita tahu bahwasanya Embro itu dia memiliki barter waktu dan tenaga untuk uang. Kenapa dia mengangkut air dengan ember gitu ya? Karena dia saat itu masih punya kekuatan tenaga yang mumpuni. Sedangkan Pipo ini membuat saluran pipa yang sangat panjang. Ya, dalam artian Pipo membangun aset ya. Nah, tetapi akhirnya pada akhir cerita kita tahu bahwasanya Embro dan Pipo sama-sama akan menua dan tidak mempunyai tenaga lagi seperti dahulu gitu. Maka apa yang terjadi? Uang yang selama ini dikumpulkan oleh Embro akhirnya habis untuk membiayai masa tuanya yang sakit-sakitan. Dan Pipo bisa menikmati aset karena pipa-pipa yang sudah disambungkannya sudah menjadi mesin uang untuk dirinya dan bisa dinikmati saat masa tua. Nah, sahabat, selanjutnya kita juga tahu bahwasannya di cash flow kuadran ini terbagi menjadi 2 kuadran. Ya. Yang pertama di kuadran yang pertama itu ada employee dan juga self-employed. Ya, di mana employee ini adalah kuadran di mana para pekerja ini bekerja untuk orang lain, ya, seperti buruh, karyawan, ini posisinya di employee. Mereka benar-benar bekerja mempunyai bos. Ya. Yang kedua adalah self-employed. Nah, ini seperti apa? Contohnya seperti dokter, pemilik toko. Kalau mereka tidak bekerja, ya mereka tidak ada penghasilan gitu ya. Benar-benar kerja di self-employed. Di kuadran selanjutnya, teman-teman bisa lihat, ini ada business with system. Ya, ini bekerja sudah ada sistemnya. Salah satu beberapa bentuknya adalah seperti franchise, corporate, dan network marketing. Ada di posisi kuadran kedua. Dan yang terakhir adalah investor. Di mana di investor ini uanglah yang bekerja untuk kita, ya. Bisa dilihat dari contoh saham. Ketika seseorang menerima saham atau deposito, maka itu uang yang bekerja untuknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa perbandingan 3 bisnis yang bersistem. Kita akan bandingkan dari skala modalnya, resiko, tempatnya, waktu bekerjanya, dan juga syarat keahlian. Kalau kita lihat dari corporate, perusahaan yang besar ya, modalnya pastinya besar. Resikonya pasti besar juga. Nah, tempatnya sudah pasti tertentu. Waktu bekerjanya juga ditentukan. Dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu aja kadang-kadang ada juga yang bekerja. Syarat keahlian sudah pasti spesifik. Contoh, butuh manajer, maka minimal dia S2. Gitu ya. Di bawahnya nanti ada sekretaris, minimal apa? Minimal S1 jurusan administrasi misalnya, dan lain sebagainya. Yang jelas, syarat keahliannya sudah spesifik. Lanjut di franchise. Modal memang tidak sebesar di corporate. Modalnya sedang, maka resikonya juga tidak sebesar corporate, dia sedang. Tempatnya pasti tertentu. Pastinya butuh tempat-tempat yang sangat strategis, yang mudah
dijumpai oleh orang lain. Waktu bekerjanya juga sudah ada ketentuannya dan ada sistemnya. Syarat keahliannya ada sistem. Ada sistem yang mengaturnya. Nah, kita bahas bisnis yang bersistem network marketing. Modalnya rata-rata kecil, Bapak Ibu. Resikonya kecil pula. Nah, yang serunya tempatnya itu fleksibel. Dimanapun kita bisa lakukan. Waktu bekerjanya pun fleksibel juga. Di mana saja, kapan saja, ya itu bisa dilakukan. Syarat kalian ada sistem. Ada sistem di sini, ada mentor yang mengatur, ya. Hilang suaranya, Bu. Suaranya hilang. Yang bisa simpulkan, kalau Bapak Ibu ingin sukses dengan bebas secara, maka pilihlah bisnis yang bersistem. Kesimpulan kedua, rekomendasi bisnis dengan modal yang kecil, resiko kecil, tetapi untungnya besar, maka Bapak Ibu boleh pilih di network marketing. Nah, lanjut Bu Miftah, bagaimana yang nanggapin pernyataan-pernyataan selanjutnya yang rata-rata negatif terhadap network marketing? Nah, Bapak Ibu, saya lanjut bahwa network marketing ini katanya ya di orang luaran sana itu mengemukakan bahwa network marketing itu yang bisnis cari-cari orang gitu ya. Saya juga bingung bisnis cari-cari orang. Saya pengusaha Tanah Abang, emang cari apa Bu? Cari orang juga untuk jadi langganan saya gitu kan. Nah, yang kedua yang diceritain cuma yang sukses-sukses. Lah yang ngapain juga nyeritain yang susah-susahnya, itu ada waktunya. Pasti kita akan menceritakan yang sukses-sukses lah. Gitu kan? Karena apa? Kita kan mau sukses juga. Ya. Lanjut bisnis orang kecil. Katanya network marketing bisnis orang kecil. Bapak Ibu, Bapak Haji Ahdan Haris itu sebelum di PTBes, beliau sudah pengusaha besar di Yogyakarta. Jadi sebenarnya bisnis marketing ya dibutuhkan dari bisnis orang biasa sampai orang luar biasa pun membutuhkan bisnis ini gitu. Nah, lanjut. Menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Bapak Ibu di PTBes tentunya bukan berdasarkan siapa yang duluan bergabung, ya. Malah kalau Ibu Bapak tahu AKP Rini sekarang sudah peringkat 3 nasional di PTBes, luar biasa kan? Jadi bukan masalah siapa yang awal bergabung, tetapi kita main adu rajin. Rajin bersilaturahim, rajin mewasilahkan PTBes ini. Ya, maka tidak ada kemungkinan yang baru itu bisa menyusul orang-orang yang sebelumnya sudah bergabung, ya. Jadi tidak ada kemungkinan yang notabene-nya kalau sudah di atas, nggak bisa ke-break. Ya, tetap saja kalau yang baru lebih rajin silaturahimnya, lebih rajin juga mewasilakan PTBes-nya, maka bisa melampaui yang di atasnya, leadernya. Lanjut money game atau haram. Ya, ini network marketing banyak yang bilang ini money game. Bapak Ibu, Dewan Syariah Nasional MUI, di dalamnya banyak sekali para praktisi yang notabene-nya tidak asal-asalan ya menilai sebuah perusahaan ini halal atau tidak. Dan ini juga prosesnya proses panjang Bapak Ibu. Ya, Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan bahwa PTBes sistemnya halal. Selanjutnya, cuci otak dengan janji-janji impian. Benar nggak sih ada cuci otak? Iya, ada Bu, Bapak Ibu. Ada cuci otak. Dari orang yang tadinya pemalas menjadi rajin.
Dari orang yang tadinya tidak mau bermimpi menjadi punya mimpi. Dari yang tadinya orang merasa saya bukan apa-apa, tidak punya latar belakang sekolah yang tinggi, jadi pede Bapak Ibu di PTBS. Itu dicuci otaknya. Sehingga dari orang pemalas akhirnya menjadi rajin gitu ya, gara-gara PTBS. Dicuci otaknya. Iya benar, dicuci benar. Dicuci menjadi hal yang positif Bapak Ibu. Orang yang tadinya minder menjadi nggak minder ya pas di PTBS. Saya nggak bisa ngomong, dicuci otaknya sampai menjadi orang pede. Akhirnya dia go public ya. Itu. Cuci otak. Harus punya relasi banyak. Kata gitu ya, harus punya relasi banyak. Padahal kita tahu di PTBS, mau dia pemulung, yang dikenalnya orangnya itu-itu aja. Ada nggak yang akhirnya maksimal di PTBS? Ada Bapak Ibu. Ya, Pak Haji Slamet hanya seorang cangcimen, penjual cangcimen di daerah Cikarang. Beliau ibaratnya dulunya ngegembel Bapak Ibu. Tapi setelah kenal PTBS, apa? Apakah beliau punya relasi banyak? Belum tentu, karena yang dikunjunginya waktu itu ya beliau hanya seorang penjual cangcimen dari bis ke bis. Relasi punya enggak? Ya punya mungkin, cuma segitu-gitunya. Tetapi dibina oleh mentornya, akhirnya apa? Allah membuka peluang rezeki yang luar biasa buat beliau. Luar biasa. PTBS. Lanjut. Sudah jenuh, sudah join semua. Bapak Ibu di lapangan sangat banyak orang-orang yang mantan pemain. Mereka tidak percaya lagi tadinya. Tetapi dengan ketulusan, alhamdulillah beberapa tim kami, terutama di Pekanbaru, ini berusaha membuka mindset kembali. Teman-teman di luar sana yang sudah merasa jenuh, sama aja MLM di mana-mana tuh yang enak atasnya. Teman-teman, sahabat semua, Bapak Ibu semua harus punya ketulusan untuk menjelaskan. Sehingga kalau orangnya mau duduk bersama-sama kita untuk membuka mindsetnya, terjadi komunikasi saling terbuka dan saling menerima. Ini alhasil banyak sekali kemungkinan orang-orang yang tadinya sudah segan, akhirnya membuka peluang, membuka mata hatinya lagi untuk menerima PTBS. Apalagi sekarang PTBS itu kan sudah bukan MLM, tetapi membuka penjualan kembali, reseller gitu ya bahasanya. Nah ini teman-teman harus bisa di luaran sana menjelaskan sehingga benar-benar bahwa PTBS dikenal sebagai peluang usaha yang membuka peluang bagi para reseller untuk maju bersama-sama di PTBS. Itu. Yang selanjutnya, bisnis jaringan kan susah. Balik lagi, kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata susah gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan kata-kata susah, itu real Bapak Ibu. Kedepannya kita susah menjalaninya. Tapi kalau kita bismillah, positif, menghadapi segala tantangan-rintangan semuanya kita hadapi dengan keyakinan yang kuat, nah itu insya Allah kedepannya akan mudah. Nah, di sini saya banyak belajar dari founder kita, Pak Haji Masturi, bahwa kekuatan pikiran itu sangat menentukan, Bapak Ibu. Betapa dari awal kami membangun, khususnya Miftah di tim Bogor itu, tidak serta-merta langsung ada orang, tidak. Tapi kami dari nol, hampir menyerah saat itu pernah, iya. Tapi lagi-lagi Pak Haji Masturi selaku guru kita, selaku founder itu mengingatkan bahwa ayo Miftah, kekuatan pikiran itu wajib ya, balik lagi. Mindset main lagi gitu kan, semangat akhirnya berkobar lagi. Alhamdulillah di titik ini tim di Bogor makin bertumbuh. Qadarullah. Dan yang terakhir, tidak menjamin masa depan. Bapak Ibu, saya pernah berdiskusi dengan Pak Haji Ahdan Haris waktu saya berkunjung ke rumah beliau bahwa ini baru 5 tahun. Bapak di umur 55 tahun. Berarti di masa tua Bapak ini sudah sekian luxury yang Bapak terima. Belum semua Bapak jalur priority ini ditembus belum ya. Jadi baru beberapa.
Berarti dalam artian kalau kategori network marketing tidak bisa menjamin untuk masa depan, ini bisa jadi salah Bapak Ibu ya. Karena PTBS ini sudah bisa membuktikan orang yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa-apa, dan hanya dalam waktu singkat seseorang bisa bermanfaat bagi banyak umat dari wasilah PTBS ini. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil semua ilmu yang ada. Ini sebenarnya mengulang-ulang saja karena Pak Haji Masturi juga selaku founder kita sudah sering membahas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk Teh Miftah. Terima kasih kepada Miftah yang telah memberikan pemaparan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu untuk para reseller semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seksi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak, Ibu yang mau bertanya silahkan. Mau langsung atau dari chat boleh. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Kami buka sesi tanya jawabnya. Bapak, Ibu, ada yang mau nanya? Dari chat boleh, langsung pun boleh. Belum ada yang bertanya? Belum ada, Bu. Oh ya, boleh. Kepada Pak Roji, silakan. Ya, selamat malam, selamat sukses untuk para mitra PTBS. Ini kembali jumpa lagi kepada ibu leader kita, Miftah. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya Apa nih. kabar Ya. Pak Rozi? Ya, di luar biasa. Meeting sampai jam berapa ya waktu itu ya? Jam 11 malam Ya. apa? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ini kita masih berada kebetulan di Pekanbaru nih Bu, tempatnya Pak Raymond juga nih. Iya ya. Ini mau bertanya sedikit nih mengenai tentang tadi nih. Jadi kebetulan kebanyakan mitra kita di bawah ada sebagian yang pikirannya itu masih terinfeksi lah bahasanya kan, terinfeksi mengenai tentang adanya mitra PTBS ini seakan-akan menguntungkan dirinya sendiri. Itu tanggapan kita harus seperti apa? Saya mohon penjelasannya. Gimana bisa diulangi tadi? Untuk wilayah Belilas, kebanyakan ini kan sudah di dalam pikirannya sudah terinfeksi dengan terpengaruh. Iya. Nah, dalam arti banyak yang vakum nih. Jadi untuk mengatasi seperti itu, saya minta sedikit bimbingannya seperti apa dari Ibu Leader Miftah. Cukup sekian, terima kasih. Baik. Jadi gini ya, kalau banyak yang vakum, sehingga yang lainnya bisa jadi yang tadinya aktif ikut vakum lagi. Iya, seperti itu. Lanjut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak, mengenai impian. Impian yang kuat. Karena apa? Kita di sini memang diawali dari impian, dream. Impian yang kuat itu bisa mengalahkan semua halangan, tantangan yang Bapak hadapi. Kalau impiannya tidak kuat, lagi-lagi itu jadi gampang terpengaruh. Ya, gampang terpengaruh, kita gampang ke distract sama orang-orang yang tidak kuat mentalnya dalam menghadapi program di PTBS ini. Maka tadi di awal
itu kita sudah sampaikan bahwa kita harus punya yang namanya self skill. Self skill tadi akan membentuk karakter di diri kita untuk mendapatkan yang namanya personal mastery. Jadi apa yang dimaksud personal mastery? Personal mastery itu seseorang yang sudah dapat mengontrol tindakannya dan tanggung jawab terhadap dirinya. Nanti ketika personal mastery ini sudah ada di kita, akan terbentuk yang namanya personal power. Pak Rozi harus punya personal power. Kenapa? Di titik personal power ini, Bapak akan memiliki yang namanya tingkat integritas tinggi. Tidak gampang goyah, dan fokus terhadap goal yang Bapak punya. Nah, di sini biasanya personal power ini wajib ada di setiap individu. Terutama orang-orang yang punya goal gitu ya. Karena apa? Jujur aja di PTBS ini banyak yang cuma ikut-ikutan, Pak. Nggak ngerti tujuannya apa, itu nggak ngerti. Sehingga gampang terombang-ambing dan gampang terdistract. Yaitu tadi Bapak bilang, banyak terinfeksi. Ya, karena apa? Dari impiannya saja tidak kuat. Ya, jadi personal power di sini yang tadi saya jelaskan, ini tumbuh dari self skill, Pak. Kalau dia terhadap dirinya saja sudah tahu bahwa dia tugasnya apa sebagai manusia, ya, bahwa dia tugasnya apa nih di PTB, saya sebagai mitra PTB, berarti tugas saya apa? Dihubungkan dengan impiannya yang kuat, maka ini akan memiliki personal mastery yang tadi saya bilang. Personal mastery ini nanti yang akan mewujudkan personal power. Kalau udah punya personal power, maka ini bisa dipastikan orang tersebut tidak akan goyah, orang tersebut tidak akan gampang diutak-atik sama orang. Ya, jadi di luar sana banyak yang jadi nggak aktif, ya itu urusan dia tidak aktif. Kalau saya wajib aktif, gitu kan? Di luar sana banyak orang yang gunjang-ganjing, beginilah PTBS enak yang atas-atas. Ya itu, satu, dia sudah paham bahwa tugas dirinya sebagai apa. Jadi kalau sudah punya personal power, lewat Pak. Nggak gampang terinfeksi. Balik lagi, kalau dream kuat, maka tekad Bapak juga akan kuat. Sekarang coba lihat leadernya, Ibu Mega sama Bapak Raymond. Gampang nggak tersulut sama orang? Saya tanya. Sama Bu Mega nggak bisa dikutak-atik sama orang, karena beliau sudah punya personal power. Nah, saya yakin Pak Rozi juga bisa seperti itu. Lanjutkan perjuangannya, tumbuhkan self skill, tumbuhkan personal power dalam diri. Next. Jadi kalau makin kenal sama PTBS, perusahaan yang seperti apa, Bapak akan makin mencintai PTBS karena Allah. Inilah yang susah untuk digoyangkan. Oke, siap Pak Rozi? Nah, untuk menghadirkan sisi self skill ini, ada tips dari leader-leader kita, yaitu satu. Bapak silakan ikut spiritual leader camp. Ini sangat membantu. Memang saya baru sekali saya mengikutinya, Pak. Tetapi ada sebuah giroh yang berbeda. SLC ini boleh Bapak nanti minta diskusi dengan Pak Raymond atau Bu Mega kapan tim di Pekanbaru SLC. Itu biasanya sudah ada di kota-kota besar tertentu, enggak mesti harus ke Bandung. Karena inilah, kalau seseorang yakin dengan keberadaan dirinya sebagai khalifah di muka bumi, maka dia tahu kewajibannya apa, dan ini sangat bisa terbentuk ketika kita dekat dengan Allah. Dan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah SLC tadi, Pak. Oke, Pak Rozi, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih kepada Pak Roji yang sudah bertanya. Ini Bu Miftah, ada yang minta tolong dari Ibu Maimunah Puspitasari, meminta ini bisa diulang nggak ya slide awalnya, tertinggal nyatatnya katanya. Oke, baik. Slide awal yang mana ini? Nah, pada Bu Maimunah Puspitasari yang mana ya Bu? Yang paradigma atau yang self skill? Ada self skill itu loh. Iya. Dari situ. Dari catatan situ teh. Yang
yang dari paradigma. Oh, paradigma. Oke, baik. Kita buka lagi slide yang paradigma. Tunggu sebentar ya, Bun. Ibu Maimunah dari SSW berapa? 32 Teh. Oh, di bawah Bu Marlia. Iya. Oke, tertinggal ya? Tadi nggak masuk-masuk ya? Nggak bisa ya? Sebentar, Bun. Iya, Sedang di... itu apa jaringannya tuh. Oh iya. Ini sedang diusahakan dibuka kembali, Bun. Sebentar ya. Yang paradigma ya. Paradigma Ya. atau sudut pandang. Sama yang self skill itu loh Teh. Self skill. Yang self skill. Itu juga tuh. Ya, self skill. Oke, baik. Sudah terlihat, Bu? Bu Maimunah? Oh iya Teh. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Iya Teh sudah. Ya, baik. Yang self skill Iya. ini adalah, jadi gini, Ibu, di SSW Ya. itu dikenal ada BDP. Ya, apa itu BDP? BDP itu adalah Business Ya. Development Program. Program pengembangan bisnis. Nah, program pengembangan bisnis ini yang harus dikuasai ada 4 ya, ada 4 BDP. Yang pertama adalah self skill. Nah, kita akan bahas self skill. Ini apa yang dimaksud dengan self skill? Self skill ini adalah sadar gitu ya akan keberadaan diri seseorang, apa tugasnya gitu. Sadar akan keberadaan dirinya, sadar akan tugas dirinya sebagai manusia, dan tentunya dia tahu bahwasanya manusia di muka bumi untuk menghamba kepada Allah. Selain itu juga mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi. Nah, self skill ini akan membentuk sebuah personal mastery, Ibu. Apa yang dimaksud personal mastery? Nah, personal mastery ini adalah seseorang yang notabene-nya sudah dapat mengontrol dirinya. Apa yang dilakukannya, gitu kan, apa tindakannya. Dan dia selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, ini yang disebut personal mastery. Lanjut, personal mastery ini akan membentuk personal power. Apa sih Temipta personal power? Nah, personal power itu adalah kondisi di mana seseorang ini memiliki integritas yang tinggi, Ibu. Yang sudah tidak bisa digoyahkan lagi oleh orang lain gitu ya. Siapapun itu tidak bisa menggoyahkan integritasnya. Nah, orang dengan personal power ini sudah memiliki komitmen yang tinggi terhadap apa yang sudah menjadi goalnya. Nah, ini personal power. Itu Ibu. Nah, lanjut untuk paradigma. Paradigma ini bisa kita katakan adalah sebuah sudut pandang gitu ya terhadap sesuatu hal yang menjadi acuan kita dalam berpikir. Jadi cara memandang sesuatu hal simpelnya seperti itu. Nah, contoh ini ada gambar gajah nih, Bu. Bisa dilihat ya. Cerita gajah dari si buta. Karena kan kalau orang buta itu hanya bisa meraba. Tidak bisa melihat secara utuh gitu ya. Nah, maka ketika dia hanya memegang bagian badannya, dia kan berkata bahwa ini adalah sebuah tembok. Gitu.
Ada lagi orang buta yang lain memilih memegang kakinya karena kakinya panjang, tinggi, dia kan bilang it's a tree. Ini pohon. Udah beda kan antara yang satu megang badannya, yang satu megang kakinya. Nah, terus di sisi lain ada orang yang megang telinganya. Nah, ini disebut it's a fun, kata dia. Ini tuh kipas. Karena kan lebar gitu ya dan bisa digerakin. Nah, itulah paradigma. Jadi seseorang melihat dari sudut pandang apa. Nah, seberapa penting paradigma? Sangat penting karena apa? Salah informasi dan kurang pengetahuan, maka salah paradigmanya. Nah, kalau sudah salah paradigmanya, maka pola pikirnya juga salah, pemahamannya juga salah. Nanti pemahamannya sudah salah, maka kita salah menentukan pilihan. Itu loh, Bun. Nah, sekarang kalau misalnya paradigmanya, Temifta kita punya pola pikir nih antara pengusaha dan pola pikir karyawan. Ada yang salah nggak sih? Nggak ada yang salah sebenarnya. Semuanya serba pilihan kita, Ibu. Semuanya serba pilihan kita. Cuma kadang kan gini, kita mau dong memilih untuk yang notabene-nya bisa nantinya bikin kita bahagia gitu loh. Nah, Bu Maimunah masih bisa mendengarkan saya? Halo? Putus-putus. Iya teh, masih bisa teh. Masih bisa? Iya teh, bisa. Oke, baik. Nah, pola pikir di sini akan menentukan tindakan kita, Ibu Maimunah. Nah, di sini ada cerita Pippo dan Embro. Nah, ada dua orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Yang satu untuk menghasilkan uang yang banyak, maka seseorang ini bisa barter waktu gitu ya, dan tenaganya untuk uang. Jadi waktu itu gini, ada dua teman, Pippo dan Embro. Dua-duanya punya cita-cita yang sama, yaitu bagaimana bisa menghasilkan uang banyak gitu ya dalam kehidupannya. Nah, mereka ini punya pola pikir yang berbeda. Yang pertama itu Embro, dia itu mengangkut air sebanyak-banyaknya gitu kan. Nggak siang, nggak malam, nggak petang, nggak sore, dia angkut sekuat-kuat tenaganya gitu. Pakai ember, Bu. Makanya disebut Embro gitu ya. Nah, yang satunya dia membuat saluran pipa, Bu. Ya, ini Pippo namanya. Dia membuat saluran pipa, disambungkan dari tempat lain ke tempat lainnya terus sampai menjambung sampai panjang. Ya, sampai akhirnya bisa membangun aset gitu ya. Dalam artian kalau Embro hanya mengangkut air, kalau dia menggunakan pipa. Nah, lambat laun mereka sudah tidak muda lagi, akhirnya tua renta. Embro sudah tidak bisa lagi karena sudah tua gitu ya. Sudah tua, sudah tidak punya tenaga seperti dulu. Sudah lelah, maka akhirnya masa tuanya ya habis dengan kelelahan ibaratnya. Dan uang yang didapat saat itu pun habis untuk dimanfaatkan saat untuk masa tuanya yang sakit-sakitan. Sedangkan Pippo dengan alur pipa yang sangat panjang, dia mengumpulkan air dengan mudahnya saat masa tuanya sudah ada aset ibaratnya gitu. Jadi dia sudah tidak bersusah payah untuk mengangkut air. Dicetek udah airnya langsung, tidak perlu diangkut-angkut lagi karena ada saluran pipanya. Seperti itu. Itulah ibaratnya perbedaan antara
mindset ya, pola pikir atau paradigma tentang berbisnis di network marketing. Mungkin selama ini belum bisa terlihat, Bu. Apalagi untuk teman-teman yang baru SC20, baru membangun tim 5 kanan, tim 5 kiri, terasa belum berasa. Memang seperti itu, seperti orang yang sedang membangun pondasi. Pondasi memang apa? Agak lama membangunnya, tapi tidak terlihat. Tetapi pondasi yang kuat, ketika pondasinya sudah kuat, Bapak Ibu menaikkan batas selanjutnya sampai atas, akan kokoh ya dengan sendirinya karena apa? Pondasinya sudah kuat. Jadi ibaratnya orang yang sedang membangun bisnis network marketing itu tidak bisa seperti sekarang menjual langsung dapat hasil. Bapak Ibu pastikan di sini kita long time, mainnya panjang, maka pastikan Bapak Ibu bisa berpikir cerdas seperti Pipo. Ya. Karena Amin. Amin. Ya, karena ya memang tidak ada tidak ada yang mudah instan, tidak ada Ibu. Semuanya perlu perjuangan, pengorbanan, yang pasti Allah paling tahu siapa yang serius di bisnis ini seperti itu. Nah, Pipo akhirnya bisa menikmatinya ketika sudah tua, embro sakit-sakitan, akhirnya uang yang selama ini didapat habis begitu saja gitu ya untuk masa tuanya. Sedangkan Pipo tidak banyak lagi mengeluarkan tenaga, pondasinya sudah sangat kuat, pipa-pipa penyambungnya sudah sangat banyak, sudah luas, di masa tuanya memetik hasil dari network tersebut. Itu Ibu. Iya Teh. Jadi intinya mah harus sabar gitu ya Teh ya. Dan ya, butuh semuanya perjuangan. tidak ada yang instan Ibu. Semuanya proses. Ya, Ibu betul. nikmati prosesnya, yakin sama Allah bahwa pertolongan Allah sangat dekat di bisnis ini atas wasilah PTBS, cintai pekerjaannya Ya, dan berikan ketulusan terhadap mitra-mitra Ibu. Insya Allah akan long time Bu. Iya, insya Allah. Ya Teh, makasih Teh. Sama-sama Ibu. Terima kasih pada Bu Maimunah. Ini Bu Mista ada yang bertanya di kolom chat. Dari Ibu Indri, SSW 30. Oh ya, Mbak Indri. Maaf Bu Mista, aku mau nanya bagaimana cara kita meyakinkan pemikiran orang-orang tentang anti MLM. Nah, gitu Teh. Gimana caranya? Oke, baik. Mbak Indri, sebenarnya yang harus kita yakini itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Karena sesuatu yang kita lakukan dengan yakin akan terpancar dan orang lain juga akan terbawa dengan keyakinan itu. Kenapa harus kita sendiri yang yakin? Karena salah satu bentuk ciri dari personal power tersebut adalah yakin terhadap apa yang kita lakukan. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Maka apa? Yakin bahwa trust terhadap perusahaan. Maka kalau misalnya pertanyaannya, bagaimana ya meyakinin orang lain? Jadi orang lain bisa melihat dari keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan. Simpelnya sih seperti itu. Karena betapapun kita lakukan dari A sampai Z, kalau orang yang bermindset atau berpola pikir sudah beda terhadap multi level, nah ini sampai di titik manapun tidak akan ketemu. Maka jangan habiskan energi untuk orang-orang yang tidak bisa satu visi misi dengan kita. Mbak Indra harus pintar memilah-milih mana yang harus diluruskan dan mana yang sudah mentok tidak bisa diluruskan. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk itu. Karena apa? Di bisnis ini, jujur ya, coba bayangkan kalau misalnya orangnya sudah tidak bisa satu visi dengan kita. Betapa recoknya ketika dia masuk ke dalam tim. Jadi kalau saya mikirnya gini, kalau ada orang belum bisa masuk ke dalam tim, ya next. Gitu ya, setelah kita maksimalkan, ikhtiarkan, duduk bersama, berbicara dengan baik, dengan hal yang dia belum tahu, akhirnya tahu terhadap PTBS, yaitu biasanya kalau terbuka mindset-nya, dia kan lebih terima. Karena ada beberapa hal yang berbeda dengan PTBS. Apa sih yang harus dijelaskan, dijabarkan lagi? Yang pertama,
Di PTBS tidak ada tutup poin, Mbak Indri. Ya. Kenapa teman-teman di luar sana begitu muaknya sama MLM? Karena rata-rata mereka nggak dapat apa-apa. Bagaimana mau dapat apa-apa, orang poinnya juga tutup poin, ada kewajiban belanja. Jadi sampai ada calon mitra waktu itu, gimana ya Teh Miftah saya bisa tembus apapun? Saya belum target aja bulan ini, bulan besok udah ada target lanjutan. Jadi apa yang harus dijabarkan? Samakan dulu persepsi, di mana perbedaannya, di situ Mbak Indri bisa menjelaskan. Satu, tidak ada yang namanya tutup poin. Yang kedua, tidak ada kewajiban belanja. Yang ketiga, PTBS bisa diwariskan. Ya, dari situ juga sudah banyak perbedaannya, sehingga mungkin bisa jadi memunculkan hal-hal pemikiran baru terhadap mereka yang tadinya sudah males gitu ya dengan multi level. Pas kita duduk bicara dengan baik-baik, tahu perbedaannya, biasanya mereka masuk. Malah kalau misalnya pemain yang notabene-nya dulunya susah untuk mengejar poin gitu ya intinya. Untuk mengejar poin, pas dia sudah masuk ke dalam PTBS, itu biasanya melihat tidak ada target, tidak ada kewajiban belanja, tidak ada tutup poin, ini mereka girang. Malah rata-rata apa? Ini berarti gampang banget ya Bu Miftah. Iya. Nah, disinilah Mbak Indri harus punya ketulusan untuk apa? Menjabarkan semuanya dulu. Ya, tapi satu lagi balik lagi, siapa yang dia harus diyakinin? Diri sendiri. Karena apa? Orang yang yakin itu berbicaranya akan lugas, yakin, pede gitu ya. Sehingga orang itu, oh begitu ya, oh begitu ya. Enggak yang gelebak, gelebuk, belebab gitu ya. Maka teman-teman dalam menyampaikan materi ke reseller selanjutnya, itu harus sudah hafal di luar kepala. Ayo gali terus ilmunya sampai apa? Ngelotok ibaratnya. Orang ngomong A, kita punya jawabannya. Orang ngomong B, kita punya jawabannya. Jadi nggak ada ibaratnya mati kutu. Itu Mbak Indri. Alhamdulillah. Jasakillah khairan, Mbak. Ya, sama-sama. Bismillah, Mbak Indri pasti bisa. Besok ya, tanggal 6 ya, bismillah ya. Tuh. Calon reseller selanjutnya 150 orang jamaah Azikra, luar biasa ini Bogor, Masya Allah. Bismillah Mbak Indri. Ya. Mohon doanya ya Bi Umi. Assalamualaikum Teh Miftah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Bismillah. Yakin ya sama Allah ya. Amin insya Allah. Bu Miftah nih di kolom chat dari Ibu Ada Rusina SSW Siapa? 25. Ibu Rusina SSW 25 dari Hong Kong. Oh, Bu Natia maksudnya? Bu Rusina. Bu Rusina, mitra Ya. dari Bu Natia. Ya, SSW 25. Nah, ini dia bertanya, bagaimana cara bekerja tim, sedangkan tim tidak mau mencari calon mitra, tapi hanya memakai produknya saja. Bagaimana cara agar kita, kanan kiri kita bisa dapatkan poin? Nah, begitu. Boleh? Jadi yang pertama, bagaimana kita bekerja dalam tim, sedangkan mitra-mitra kita banyakkan mau ini aja buyer ya, pengguna aja ya, membeli doang. Nah, terus bagaimana kita bisa survive dengan keadaan yang seperti itu gitu? Iya. Iya. Kanan kiri kita bisa dapatkan poin gitu. Nah, kita dapetin poinnya bagaimana? Bun, jangan terfokus kepada downline atau upline. Di bisnis ini, inilah bisnis kita. Maka yang harus berhasil siapa? Kita. Bukan downline, bukan upline. Kalaupun ada giro bekerja sama itu bagus, tapi kalau misalnya downline dan upline kita tidak bisa, maka siapa yang harus bekerja keras? Ya kita, karena ini bisnis kita. Berarti apa? Next, cari lagi. Karena memang dari beberapa mitra itu 20%-nya 70% buyer. 20%-nya yang aktif. Oh, 10%-nya yang aktif. 20%-nya yang ya next, dia hanya PHP lah. Ya, jadi memang kebanyakan 70% itu ya pengguna, ya, hanya buyer aja, hanya buyer. Nah, jadi
notabene-nya tidak perlu bersusah hati bahwa kalau yang ini belum ada, maka next, cari lagi, dan cari lagi, karena kita tidak pernah tahu Allah memberikan tim yang tepat untuk kita di langkah keberapa. Ya, jadi ini bisnis kita, tidak harus kita selalu ngelihat upline atau downline aktif nggak, berarti kita harus aktif juga. Atau kalau mereka nggak aktif, kita juga ke distract nggak aktif. Nggak begitu, Bunda. Ini bisnis kita, maka kita yang harus maju. Karena bisnis ini bisa maju because of you. Ya, bukan upline atau downline. Itu, Mas. Ya, begitu kira-kira Bu Rusinah dari Hong Kong ya. Gimana Bu Rusinah? Sudah menjawab? Next, Bu. Perbanyak aja, next lagi terus. Tidak bergantung kepada online dan downline dan upline. Insya Allah. Gimana Bu Rusina? Iya Bu, terima kasih jawabannya. Insya Allah pelan-pelan. Oh ya, ada lagi nih Bu Miftah di kolom chat dari Pak Ahmad Musli SSW 28. Bagaimana menyuarakan istilah reseller lebih benefit dari istilah mitra? Jadi gini. Dari Pak Ahmad. Ya, kalau saya ya Pak, istilah reseller itu sebenarnya udah biasa kalau di Tanah Abang. Karena apa? Setiap pelanggan saya kan bisa menjual kembali. Nah, sama. Jadi gini, PTBS ini banyak orang bilang kan multi level marketing. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Cuma notabene-nya orang di luaran sana itu ya akan lebih bisa menerima dengan ucapan reseller. Kenapa coba? Karena banyak anggapan-anggapan yang nggak bagus tadi, sehingga reseller bisa dianggap lebih bisa mewakili secara umum gitu ya, secara umum lebih bisa diterima, bahasanya lebih oke gitu dibilang reseller. Sebenarnya enakan mana sih? Sebenarnya sama aja Pak dua-duanya tuh. Karena apa? Sebenarnya kan gini. Profit itu kan ada ketika apa? Di omset tertentu, titik-titik tertentu ya, profitnya itu akan keluar. Istilah sebelumnya apa? Reward. Ya di titik-titik omset tertentu juga kan yang sama, nggak ada perbedaan. Cuma mungkin bahasanya lebih mudah diterima, Pak. Nah, ini kebanyakan kalau sudah meraih reward, kan kita juga yang namanya reward itu kita ambil dari hasil jeripayah kita, maka kadang-kadang kebablasan mengiklankan. Jadi dalam artian, kemarin itu sempat Pak Haji Febrian didatangi oleh orang-orang pajak gitu ya. Maka Bapak sekarang mau nggak kalau dapat hadiah terus dapat potongan harga, potongan dari pajak? Kan repot Pak. Pak Feb itu sangat memikirkan kita gimana caranya hadiah yang diterima itu utuh. Maka bagaimana caranya? Ada istilah-istilah yang diganti. Untuk apa? Untuk sebenarnya untuk mudah diterima aja gitu ya dari mitra. Sebenarnya mitra masih boleh, dibilang mitra masih boleh, tapi mungkin sekarang lebih ke reseller gitu. Terus reward lebih ke profit, padahal intinya sama aja. Di titik-titik tersebutlah, posisi tersebut ibaratnya profit itu keluar ya. Jadi saking PTBS tidak maunya ada apa-apa terhadap mitra, ya sampai akhirnya istilah-istilah detil juga harus dirubah, Pak. Gitu. Jadi biar bisa diterima oleh khalayak luar. Gitu. Kalau misalnya sekarang teman-teman nganggap ini masih multi level marketing ya nggak ada salahnya juga. Terus sekarang teman-teman ngerasa, oh ini mas sekarang udah reseller, ya nggak salah juga. Memang kita reseller. Kita bisa menjadi distributornya, kita bisa menjadi ownernya juga, kita yang bisa dikayakan gitu ya oleh PTBS. Jadi bukan hanya ibaratnya ownernya saja yang bisa menjadi orang kaya, karena di posisi kita
Kitalah pengiklannya. Kitalah pendistributornya. Kitalah orang yang kayaknya gitu ya dari hasil profit di PT Bus. Itu aja Pak Ustadz Muslih. Ya, gitu Pak Ahmad Muslih dari SSW 28. Ya. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Kebetulan di kolom chat sudah habis, Bu Miftah. Sudah. Sudah habis. Atau ada masih yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Sepertinya tidak ada lagi, Bu Miftah. Di chat sudah tidak ada? Di chat sudah tidak ada, habis. Sudah tidak ada. Oke. Oke, Miftah tanya bagaimana grow up dari Belilas, Ki? Gimana, Bu? Belilas bagaimana perkembangannya? Belilas ya masih silaturahmi saja. Masih memperkenalkan lagi PT BES yang sudah pernah join, yang ditinggalkan oleh leader-leadernya. Iya, ya itu tadi Pak Rozi itu tadi bilang ya, banyak yang bisa ke distrik ya sama orang-orang yang notabene-nya yang tadinya aktif menjadi tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini akhirnya mempengaruhi yang aktif gitu ya. Iya, betul seperti itu. Oke, personal power-nya harus dapat semuanya. Personal power-nya. Banyak ya, soalnya waktu Miftah kesana juga banyak yang ngomong seperti itu. Tapi jangan jadikan ini masalah ya. Ini harus tetap jadi tantangan buat kita ke depannya. Bahwa dengan ketulusan kita menjelaskan, duduk bersama berdiskusi, maka bisa membalikan sebuah keadaan. Orang yang tadinya benci menjadi malah cinta terhadap PTBES. Oke. Dia. Ya, kepada Ibu Siti Zubaidah mau bertanya? Tidak, ya. Terima kasih Bu Miftah atas jawabannya dan materinya. Plus dulu untuk Bu Miftah. Baiklah, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Jika tidak ada lagi pertanyaannya, saya akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.